Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Bumi Savitri. I am from class management 24C with NPM 24411138. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas materi bab 3 ilmu ekonomi mikro, yaitu saling ketergantungan dan keuntungan-keuntungan dari perdagangan. Baiklah, langsung saja. Di sini pada bagian ketiga, yang pertama yaitu perumpamaan suatu perekonomian modern. Penyediaan barang dan jasa tetap pilihan yang memperbaiki hidup dua orang di dunia ini, yaitu Rose dan Frank yang ingin makan daging dan kentang menunjukkan pentingnya perdagangan. Meskipun keduanya bisa memproduksi barang yang lain, biayanya tinggi. Misalnya Rose bisa menanam kentang tapi tak bisa memprosesnya dengan baik. Frank bisa memelihara ternak dan menghasilkan daging tapi tak bisa mengelolanya dengan baik. Dalam situasi ini, spesialisasi dan perdagangan menguntungkan. Namun jika salah seorang lebih unggul dalam produksi semua jenis barang, apa alasan untuk berdagang? Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan semacam ini perlu dipertimbangkan secara hati-hati. Baiklah, kita langsung aja ke bagian 3, 1A, yaitu kemungkinan-kemungkinan produksi. Di sini ada contohnya, yaitu jika Frank dan Rose bekerja 8 jam sehari untuk menanam kentang, memelihara ternak atau keduanya, Frank memproduksi 1 ons kentang dalam 15 menit dan 1 ons daging dalam 60 menit. Rose bisa membuat 1 ons kentang dalam 10 menit dan 1 ons daging dalam 20 menit. Dalam 8 jam sehari, jika Frank fokus menanam kentang, dia akan menghasilkan 32 ons kentang dan tidak ada daging. Jika dia fokus menghasilkan daging, dia akan membuat 8 ons daging dan tidak ada kentang. Jika dia bagi waktunya untuk kedua kegiatan, dia akan hasilkan 16 ons kentang dan 4 ons daging. Dalam grafiknya, itu bisa menunjukkan kemungkinan produksi Frank berdasarkan trade-off antara kentang dan daging. Misalnya, jika dia alokasikan waktu tambahan ke kentang, dia hasilkan lebih banyak kentang namun kurang daging. Begitu juga dengan Rose yang pada salah satu produk atau keduanya dalam 8 jam sehari dengan hasil akhir ditentukan oleh preferensi mereka sendiri. Lalu langsung aja ke bagian 31B, yaitu spesialis dan perdagangan. Di sini ada percakapan antara Rose dan Frank. Langsung aja di sini Rose. Frank, temanku, saya memiliki sebuah penawaran untukmu. Saya tahu bagaimana memperbaiki kehidupan kita berdua. Saya pikir kamu perlu berhenti memproduksi daging dan mencurahkan seluruh waktumu untuk menanam kentang. Menurut perhitungan yang saya dapat, jika kamu bekerja selama 8 jam sehari untuk menanam kentang, kamu akan memproduksi 32 ons kentang. Jika kamu berusaha 15 dari 32 ons kentang tersebut, saya akan berimu 5 ons daging sebagai gantinya. Pada akhirnya, kamu dapat memakan 17 ons kentang dan 5 ons daging setiap hari. Bandingkan dengan 16 ons kentang dan 4 ons daging yang kamu makan setiap hari. Jika kamu setuju dengan rencana saya, kamu akan memperoleh kedua makan itu dengan jumlah yang banyak. Lalu di sini Frank menjawab, sepertinya penawaran yang baik untuk saya, namun saya tidak mengerti kenapa kamu menawarkan hal itu. Jika penawaran tersebut baik untuk saya, itu tidak mungkin baik juga untuk kamu. Lalu Frank menjawab, oh, tapi itu baik juga untuk saya. Andaikan saya menghabiskan 8 jam sehari untuk memelihara ternak dan 2 jam untuk menanam kentang, maka saya dapat memproduksi 18 ons daging dan 12 ons kentang. Setelah saya menerima 5 ons daging sebagai ganti, 15 kentangmu, saya akan memiliki 13 ons daging dan 27 ons kentang. Bandingkan dengan 12 ons daging dan 24 ons kentang yang saya makan setiap hari. Jadi, saya juga akan mengkonsumsi kedua jenis makanan lebih banyak daripada yang ada sekarang. Frank menjawab lagi, entahlah, kedengarannya itu terlalu indah untuk jadi kenyataan. Lalu, Bruce menjawab, ini tidaklah serumit yang terlihat. Ini dia saya telah merangkum proposal saya untukmu dalam tabel yang sederhana.
Rose pun memperlihatkan sebuah salinan tabel kepada Frank. Lalu Frank menjawab, perhitungan ini sepertinya benar, tapi saya bingung. Bagaimana penawaran ini dapat membuat kita berdua menjadi lebih baik? Di sini Rose meyakinkan. Kita berdua dapat memperoleh manfaat karena perdagangan beri kita kesempatan untuk mengkhususkan diri dalam melakukan hal yang paling kita kuasai. Kita akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk menanam kentang dan lebih sedikit waktu untuk melihara ternak. Saya akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk melihara ternak dan lebih sedikit waktu untuk menanam kentang. Sebagai hasil dari spesialis dan perdagangan, kita masing-masing dapat menghasilkan lebih banyak daging dan kentang tanpa menambah waktu kerja. Lanjut saja kita ke bagian tiga, yang kedua yaitu keunggulan kooperatif, pendorong spesialis. Di sini langsung aja kita ke bagian ketiga 2A, yaitu keunggulan absolut. Dalam konteks ini, keunggulan absolut adalah kemampuan produsen untuk menghasilkan lebih banyak produk dengan menggunakan jumlah input yang lebih sedikit dibandingkan dengan produsen lain. Sebagai contoh, Bruce memiliki keunggulan absolut dalam memproduksi daging dan kentang karena ia membutuhkan waktu yang lebih sedikit daripada Frank. Rose hanya memerlukan 20 menit untuk memproduksi 1 ons daging, sedangkan Frank memerlukan 60 menit. Selain itu, Rose hanya memerlukan 10 menit untuk memproduksi 1 ons kentang, sementara Frank memerlukan 15 menit. Dengan demikian, Rose memiliki biaya produksi yang lebih rendah untuk kentang berdasarkan jumlah input yang diperlukan. Lalu langsung ke bagian 3, yang 2B, yaitu biaya kesempatan dan keunggulan komparatif. Biaya kesempatan dan keunggulan komparatif merupakan konsep penting dalam ekonomi. Biaya kesempatan adalah nilai dari barang yang korbankan untuk mendapatkan barang lain. Contoh, terus mengabarkan waktu untuk memproduksi kentang yang mengurangi kemampuannya untuk memproduksi daging. Biaya kesempatan Rose untuk memproduksi 1 ons kentang adalah 1/2 ons daging. Sementara Frank memiliki biaya kesempatan yang lebih rendah dalam menanam kentang daripada Rose. Dalam hal ini, Frank memiliki keunggulan komparatif dalam menanam kentang, sedangkan Rose memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi daging. Penting untuk diingat bahwa seseorang tidak bisa memiliki keunggulan komparatif untuk kedua barang secara bersamaan. Keunggulan komparatif mencerminkan biaya kesempatan relatif. Dan di dalam kasus ini, Frank memiliki biaya kesempatan yang lebih rendah dalam menanam kentang, sementara Rose memiliki biaya kesempatan yang lebih rendah dalam memproduksi daging. Yang bagian ketiga 2C ada keunggulan komparatif dan perdagangan. Keunggulan komparatif berbeda dengan keunggulan absolut yang mencakup hasil dari spesialisasi dan perdagangan. Dalam contoh Frank dan Rose, spesialisasi mereka meningkatkan total produksi kentang. Melalui perdagangan, mereka dapat memperoleh barang dengan harga yang lebih menguntungkan daripada biaya kesempatan mereka. Frank mendapat keuntungan dengan membeli daging dengan harga rendah, sedangkan Rose untung dengan membeli kentang dengan harga murah. Pesan moral dari cerita yang didapat adalah bahwa perdagangan bisa menguntungkan semua pihak karena memungkinkan spesialisasi dalam bidang di mana seorang memiliki keunggulan kooperatif. Lanjut aja ke bagian 3 yang 2D, yaitu harga dalam perdagangan. Harga dalam perdagangan berada di luar biaya kesempatan dari masing-masing pihak. Perdagangan yang saling menguntungkan terjadi saat harga berada di 2 dan 4. Contoh Frank dan Rose sepakat berdagang 3 ons kentang untuk 1 ons daging. Harga di antara biaya kesempatan mereka. Jika harga di luar jangkauan, mereka tidak akan beli atau menjual. Dua pihak harus berperan berbeda dalam kesepakatan. Dalam jangkauan harga 2/4, Rose ini menjual daging, Frank menjual kentang, dan mereka memperoleh keuntungan. Semua berspesialis pada barang dengan keunggulan kooperatif sehingga semua pihak mempunyai keuntungan masing-masing. Lalu ada bagian ketiga, yang ketiga, yaitu aplikasi keunggulan kooperatif.
Prinsip keunggulan kooperatif menjelaskan saling ketergantungan dan keuntungan-keuntungan dari perdagangan, karena saling ketergantungan begitu umum dalam dunia modern. Prinsip keunggulan kooperatif memiliki banyak aplikasi. Lalu ke bagian 3, yang 3A, haruskah Tom Brady menyaingi rumput di halamannya sendiri? Haruskah Tom Brady menyaingi rumput di halaman sendiri? Brady memiliki keunggulan absolut dalam menyaingi rumput lebih cepat daripada tetangganya. Namun karena biaya kesempatan Brady untuk menyaingi rumput adalah $20.000, sementara tetangganya $40, tetangganya memiliki keunggulan yang komparatif. Seharusnya Brady menyewa tetangganya untuk menyiangi rumput dengan bayaran di antara $40 dan $20.000. Dengan begitu, keduanya akan mendapatkan keuntungan. Brady dapat fokus pada kesempatan lain seperti membintangi iklan televisi yang lebih menguntungkan daripada menyiangi rumput di halamannya. Lanjut, yang bagian 3, 3B. Perlukah Amerika Serikat melakukan perdagangan dengan negara lain? Sini jelasin sebagaimana individu dapat memperoleh manfaat dari perdagangan, begitu juga masyarakat di seluruh dunia. Impor adalah barang luar negeri yang dinikmati oleh orang Amerika Serikat, sementara ekspor adalah barang Amerika Serikat yang dijual di luar negeri. Prinsip keunggulan kooperatif menyatakan bahwa setiap barang sebaiknya diproduksi oleh negara dengan biaya kesepakatan yang lebih kecil. Contohnya, Jepang memiliki keunggulan dalam produksi mobil, sehingga sebaiknya memproduksi lebih banyak mobil daripada yang dibutuhkan dan ekspornya ke Amerika Serikat. Di sisi lain, Amerika Serikat memiliki keunggulan dalam produksi makanan dan sebaiknya melakukan hal yang sama dengan Jepang. Melalui spesialisasi dan perdagangan, kedua negara dapat memperoleh lebih banyak makanan dan mobil. Meskipun perdagangan internasional dapat berdampak yang kompleks, pada akhirnya tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan semua negara. Lalu dari materi tersebut kita bisa menarik kesimpulan, yaitu kita seharusnya sudah memahami manfaat saling bergantung dalam perekonomian. Prinsip keunggulan kooperatif menunjukkan bahwa perdagangan dapat membuat semua pihak menjadi lebih sejahtera. Bagaimana koordinasi orang dalam perekonomian? Kesimpulannya yaitu jasa akan diperoleh oleh mereka yang produksi dan barang dari mereka yang memproduksinya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika adanya kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi ini. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.